Erick Thohir ungkapkan kebanggaan setelah timnas Indonesia U-Strip 17 imbang dengan Australia dan lolos ke Piala Asia. Setelah pertandingan yang dramatis, Erick Thohir menyatakan rasa bangganya terhadap timnas Indonesia U-17. Apa yang membuat momen ini begitu spesial baginya? Simak analisisnya di artikel ini. Dari rivalitas ke pelajaran berharga Shin Tae-yong dan pil pahit dari Herve Renard. Ketika dua pelatih bertemu di lapangan, bukan hanya strategi yang diuji, tetapi juga pengalaman pahit yang dialami. Apa yang membuat Shin Tae-yong harus menelan kenyataan sulit dari pelatih baru Arab Saudi ini? Temukan kisah inspiratif di balik persaingan mereka. Aneh juga nih Prindavan. Warga India desak AFC dan FIFA hukum timnas Indonesia U17 dan Australia usai laga kontroversial. Setelah menyaksikan pertandingan yang dianggap aneh, warga India tidak tinggal diam. Apa yang membuat mereka merasa perlu melaporkan timnas Indonesia dan Australia? Temukan detailnya dalam artikel ini. Drama klasemen grup G, bagaimana timnas Indonesia menyusul Australia ke Piala Asia U17 2025. Dalam laga yang menegangkan, timnas Indonesia berhasil meraih hasil seri melawan Australia. Apa yang terjadi di lapangan hingga momen-momen krusial yang menentukan? Simak perjalanan Garuda Asia menuju kualifikasi Piala Asia U17 2025. Penyerang Liga Belanda mempertimbangkan tawaran timnas Indonesia. Apa yang akan ia pilih? Dalam dunia sepak bola, pilihan menentukan segalanya. Penyerang ini kini dihadapkan pada tawaran yang menggiurkan. Akankah ia memilih untuk berjuang bersama timnas Indonesia? Temukan jawabannya segera. Resmi menjadi pelatih Arab Saudi, Herve Renard siap hadapi timnas Indonesia. Ini kata-katanya. Setelah penunjukan yang dinanti-nanti, Renard memberikan pernyataan menarik. Bagaimana ia mempersiapkan timnya untuk menghadapi tantangan dari Garuda? Temukan semua detail penting dalam artikelnya. Nova Arianto ungkap kekecewaan usai timnas Indonesia U17 gagal kalahkan Australia. Apa yang perlu diperbaiki? Setelah hasil imbang melawan Australia, Nova Arianto tidak menyimpan kritik untuk timnya. Apa saja aspek yang ia rasa kurang memuaskan dalam permainan anak asuhnya? Simak analisis mendalamnya di sini. PSSI tanggapi strategi timnas Australia U17 yang cenderung pasif. Apa yang terjadi sejak menit 60? Dalam pertandingan melawan timnas Indonesia U17, Australia mulai mengubah gaya permainannya. Bagaimana PSSI melihat perubahan tersebut dan dampaknya terhadap permainan? Simak analisis lengkapnya di sini. PSSI tak perlu pusing apabila Bahrain tolak main di Jakarta. Media Inggris sebut timnas Indonesia bakal ketiban untung jika itu terjadi. Kok bisa? Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Erick Thohir ungkapkan kebanggaan setelah timnas Indonesia U-Strip 17 imbang dengan Australia dan lolos ke Piala Asia. Setelah pertandingan yang dramatis, Erick Thohir menyatakan rasa bangganya terhadap timnas Indonesia U17. Apa yang membuat momen ini begitu spesial baginya?
Simak analisisnya di artikel ini. Erick Thohir sambut bahagia keberhasilan Timnas Indonesia U17 ke Piala Asia U17 2025. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberikan respons positif terhadap keberhasilan Timnas Indonesia U17 meraih tiket ke putaran final Piala Asia U17 2025. Setelah petualangan yang sukses di kualifikasi Piala Asia U17 2025 di Kuwait, Garuda Asia menunjukkan performa mengesankan di grup G. Dalam laga terakhir mereka, Timnas Indonesia U17 bertemu Australia di Stadion Abdullah Al-Khalifa Al-Sabah, Misraf pada Minggu (27 Oktober 2024) malam waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, skuad ini sukses meraih 2 kemenangan, mengalahkan Kuwait 1-0 dan menghancurkan Kepulauan Mariana Utara dengan skor telak 10-0. Meski hasil imbang 0-0 melawan Australia terasa aneh, pencapaian ini tetap membawa Timnas Indonesia U17 ke putaran final. Pertandingan melawan Australia berlangsung ketat, terutama di babak pertama, dengan kedua tim berusaha menciptakan peluang. Meskipun Australia lebih banyak mendominasi, Garuda Asia beberapa kali berhasil mengancam gawang lawan. Namun di babak kedua, permainan berubah dengan kedua tim lebih memilih untuk bertahan. Akhirnya, skor 0-0 bertahan hingga peluit akhir. Meskipun hasil tersebut tidak ideal, keberhasilan lolos sebagai salah satu dari 5 tim peringkat kedua terbaik tetap disyukuri Erick Thohir. Di akun Instagramnya, ia mengekspresikan kebahagiaan atas pencapaian ini. Timnas Indonesia U17 berhasil lolos ke Piala Asia U17 2025 sekaligus menjaga harapan untuk bisa tampil di Piala Dunia U17, tulis Erick. Erick juga menambahkan bahwa Timnas U17 akan berusaha untuk bersaing menjadi 8 tim terbaik di Piala Asia U17. Yang juga berpeluang tampil di Piala Dunia U17 bersama Qatar sebagai tuan rumah. Putaran final Piala Asia U17 2025 akan berlangsung pada April 2025 mendatang dan semua penggemar berharap Timnas dapat menunjukkan performa terbaiknya. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a... Dari rivalitas ke pelajaran berharga Shin Tae-yong dan pil pahit dari Herve Renard. Ketika dua pelatih bertemu di lapangan, bukan hanya strategi yang diuji, tetapi juga pengalaman pahit yang dialami. Apa yang membuat Shin Tae-yong harus menelan kenyataan sulit dari pelatih baru Arab Saudi ini? Temukan kisah inspiratif di balik persaingan mereka. Shin Tae-yong pernah menelan pil pahit dari Herve Renard yang ditunjuk sebagai pelatih baru Arab Saudi. Melansir dari Al Arabiya, Federasi Sepak Bola Arab Saudi (SAFF) mengumumkan penunjukan pelatih asal Perancis Herve Renard sebagai pelatih kepala Timnas Arab Saudi pada Sabtu (26 Oktober 2024). Herve Renard menggantikan posisi Roberto Mancini yang diputus kontrak beberapa waktu lalu. Herve Renard sebelumnya sudah pernah melatih Arab Saudi pada medio Juli 2019 hingga Maret 2023. Ia juga sempat melatih Maroko pada 2016 hingga 2019. Herve Renard akan langsung menghadapi dua laga Arab Saudi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada November 2024. Arab Saudi akan bertandang ke Australia pada 14 November 2024. Setelah itu Arab Saudi melawan Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Selasa (19 Oktober 2024).
Hervé Renard akan kembali bersua pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Hervé Renard pernah membuat Shin Tae-yong mengalami kekalahan 2017. Kala itu Hervé Renard melatih Maroko sementara Shin Tae-yong memimpin Korea Selatan. Dalam laga persahabatan itu, Maroko mengalahkan Korea Selatan dengan skor 1-3 di Tissot Arena, Swiss. Maroko mencetak 3 gol melalui sepakan Oussama Tanane 7-11 dan Ismail El Haddad 46. Sementara gol tunggal Korea Selatan dicetak oleh Son Heung-min. Aneh juga nih Prindavan. Warga India desak AFC dan FIFA hukum timnas Indonesia U17 dan Australia usai laga kontroversial. Setelah menyaksikan pertandingan yang dianggap aneh, warga India tidak tinggal diam. Apa yang membuat mereka merasa perlu melaporkan timnas Indonesia dan Australia? Temukan detailnya dalam artikel ini. Warga India minta AFC dan FIFA tindak timnas Indonesia U17 dan Australia, namun Garuda Asia meraih keberhasilan. Kekhawatiran muncul di kalangan warga India setelah pertandingan yang dianggap aneh antara timnas Indonesia U17 dan Australia U17 di laga pamungkas grup G kualifikasi Piala Asia U17 2025 pada Minggu 27 Oktober 2024. Meskipun pertandingan berakhir imbang 0-0 di Stadion Abdullah Al-Khalifa Al-Sabah, Kuwait, hasil tersebut sudah cukup untuk membawa timnas Indonesia U17 melaju ke Piala Asia U17 2025 sebagai salah satu runner-up terbaik. Dengan hasil ini, Indonesia menempati posisi ketiga klasemen runner-up terbaik, sementara Australia lolos sebagai juara grup G berkat selisih gol. Pertandingan dimulai dengan intensitas tinggi, di mana kedua tim saling menyerang dan menciptakan peluang. Namun situasi mulai berubah drastis pada menit ke-60 ketika kedua tim dipastikan lolos meski hasil imbang. Setelah itu, Australia dan Indonesia tampak tidak berusaha menekan dan justru bermain aman, hanya mengoper bola di tengah lapangan. Keadaan ini mengundang reaksi dari netizen India yang menginginkan AFC dan FIFA untuk mengambil tindakan. India yang berharap lolos melalui jalur runner-up terbaik merasa dirugikan oleh hasil imbang tersebut. Meskipun India menyudahi kualifikasi di urutan kelima dengan 3 poin, Indonesia tampil lebih baik dengan 4 poin. Hasil imbang ini memungkinkan Indonesia dan Australia lolos, tetapi India merasa dirugikan, tulis akun X Indian Football. Namun, bagi penggemar timnas Indonesia, ini adalah momen bahagia. Garuda Asia berhasil melangkah ke Piala Asia U17 2025, mengulangi prestasi yang membanggakan. Para penggemar kini menantikan penampilan tim kesayangan di panggung utama Asia. Semoga timnas Indonesia U17 dapat menunjukkan performa terbaik dan membawa kebanggaan bagi bangsa. Drama klasemen grup G, bagaimana timnas Indonesia menyusul Australia ke Piala Asia U17 2025. Dalam laga yang menegangkan, timnas Indonesia berhasil meraih hasil seri melawan Australia.
Apa yang terjadi di lapangan hingga momen-momen krusial yang menentukan? Simak perjalanan Garuda Asia menuju kualifikasi Piala Asia U17 2025. Kabar gembira untuk penggemar Timnas Indonesia. Timnas U17 Indonesia berhasil meraih prestasi gemilang dengan finish di posisi kedua grup G dalam kualifikasi Piala Asia U17 2025. Dalam laga yang berlangsung di Abdullah Al Khalifa Al Sabah Stadium, Kuwait pada malam Minggu (27 Oktober 2024), Indonesia menahan imbang Australia dengan skor 0-0. Meski pertandingan di babak kedua tidak terlalu mendebarkan dengan Australia lebih banyak menguasai bola tanpa memberikan ancaman, berarti Timnas U17 Indonesia tetap menunjukkan kekuatan defensif yang solid. Sejak menit ke-70, Australia tampak lebih memilih untuk mengoper bola di wilayah mereka, sementara Indonesia tetap menjaga posisi dan tidak memberikan tekanan. Dengan hasil ini, Australia keluar sebagai juara grup G dan melaju ke Piala Asia U17 2025 yang akan diselenggarakan di Arab Saudi. Namun kabar baiknya, Timnas U17 Indonesia tetap berhak melanjutkan langkah mereka. Dengan menjadi salah satu dari 5 runner-up terbaik, Indonesia mengamankan tempat di Piala Asia. Saat ini Indonesia menempati posisi ketiga dalam klasemen runner-up dengan perolehan 4 poin dan pertandingan melawan Kepulauan Mariana Utara tidak dihitung dalam penentuan ini. Ini adalah momen bersejarah bagi Timnas U17 Indonesia dan penggemar di seluruh tanah air. Prestasi ini menjadi bukti kerja keras serta semangat juang yang tak kenal lelah. Mari kita dukung terus Timnas U17 Indonesia dalam perjalanan mereka ke Piala Asia U17 2025. Semangat terus Garuda Muda! I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. Penyerang Liga Belanda mempertimbangkan tawaran Timnas Indonesia. Apa yang akan ia pilih? Dalam dunia sepak bola, pilihan menentukan segalanya. Penyerang ini kini dihadapkan pada tawaran yang menggiurkan. Akankah ia memilih untuk berjuang bersama Timnas Indonesia? Temukan jawabannya segera. Penyerang Vitesse Arnhem, Miliano Jonathans, masih mempertimbangkan untuk membela Timnas Indonesia. Miliano merupakan winger tajam milik Vitesse yang bertarung di kasta kedua Liga Belanda (Keukenkampioen-Divisie). Dari 12 pertandingan musim ini, dia mencatatkan 8 gol dan 3 assist. Kontribusi tersebut membuat dia menjadi pemain paling tajam milik Vitesse. Menariknya, Miliano memiliki darah Indonesia dari sang ayah dan eligible untuk membela Timnas Indonesia. Miliano Jonathans menjelaskan saat ini dia masih belum mengambil keputusan untuk membela Timnas Indonesia. Menurutnya, hal tersebut masih akan dikomunikasikan dengan keluarganya. Saya sedang mendiskusikan ketertarikan itu dengan keluarga saya. Keluarga juga harus berada di belakangnya, kata Miliano Jonathans. Pemain berusia 20 tahun ini mengakui bahwa Indonesia adalah negara yang cukup fanatik dengan sepak bola. Menurutnya, bisa membela skuad Garuda di masa depan adalah sebuah kebanggaan tersendiri. Namun, dia menegaskan bahwa masih membutuhkan waktu untuk mengambil keputusan. Sepak bola sangat hidup di sana dan saya melihat ini sebagai kesempatan yang luar biasa. Sangat menyenangkan bahwa mereka tertarik. Saya pikir saya akan membuat pilihan pada akhir musim ini. Lanjutnya, Miliano sendiri baru saja mendapatkan penghargaan Best Talent periode 2024/25 Eerste Divisie. Penghargaan ini diberikan karena kontribusinya yang maksimal saat bermain untuk Vitesse. Namun sumbangan 5 gol dari 4 pertandingan terakhir masih gagal membuat klub yang bermarkas di Gelredome ini meraih kemenangan.
termasuk laga kandang mereka saat menjamu PSVU Strip 21. Fakta tersebut yang membuat dia cukup kecewa meski sudah memberikan kontribusi maksimal bagi tim. Tapi sebentar lagi akan mendapatkan tempat yang bagus di ruang tamu dalam kurung untuk piala yang diberikan. Anda tahu, sangat memalukan bagi begitu banyak pendukung lagi. Dalam pertandingan kandang itu bukan keberuntungan kami, ujarnya. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. Resmi menjadi pelatih Arab Saudi, Hervé Renard siap hadapi timnas Indonesia. Ini kata-katanya. Setelah penunjukan yang dinanti-nanti, Renard memberikan pernyataan menarik. Bagaimana ia mempersiapkan timnya untuk menghadapi tantangan dari Garuda? Temukan semua detail penting dalam artikelnya. Hervé Renard kembali pimpin Arab Saudi menuju pertandingan melawan timnas Indonesia. Pelatih asal Prancis, Hervé Renard, resmi kembali mengambil alih kursi pelatih kepala timnas Arab Saudi menjelang laga melawan timnas Indonesia. Renard menggantikan Roberto Mancini yang baru saja diputus kontraknya. Hervé Renard bukanlah sosok asing bagi Arab Saudi. Dia sebelumnya melatih tim tersebut dari 2019 hingga 2023 dan membawa Arab Saudi meraih kejutan besar dengan mengalahkan Argentina 2-1 di Piala Dunia 2022. Setelah mundur untuk melatih tim putri Prancis pada Maret 2023, Renard kini kembali dengan semangat baru. Saya kembali, ungkap Renard dalam wawancaranya dengan Arab News. Ia menekankan bahwa hubungan yang terjalin dengan Arab Saudi dan para penggemar tidak akan pernah terlupakan. Saya tidak bermaksud meninggalkan Saudi. Ketika negara Anda mengetuk pintu, Anda harus menanggapinya, tambahnya. Renard diharapkan dapat meneruskan apa yang telah dimulai Mancini dan memimpin Arab Saudi hingga akhir 2025 dengan kemungkinan perpanjangan hingga Piala Asia 2027 yang akan berlangsung di negara tersebut. Saat ini Arab Saudi berada di posisi ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan 5 poin. Mereka sebelumnya bermain imbang 1-1 melawan timnas Indonesia, mengalahkan Cina 2-1, namun kalah 0-2 dari Jepang dan ditahan imbang Bahrain 0-0. Pertandingan selanjutnya akan berlangsung di Melbourne Rectangular Stadium melawan Australia pada 14 November 2024. Diikuti oleh laga melawan timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 19 November 2024. Para penggemar timnas Indonesia tentu menantikan pertemuan ini dengan harapan untuk melihat aksi terbaik dari kedua tim. Nova Arianto ungkap kekecewaan usai timnas Indonesia U17 gagal kalahkan Australia. Apa yang perlu diperbaiki? Setelah hasil imbang melawan Australia, Nova Arianto tidak menyimpan kritik untuk timnya. Apa saja aspek yang ia rasa kurang memuaskan dalam permainan anak asuhnya? Simak analisis mendalamnya di sini. Pelatih Nova Arianto timnas Indonesia U17 masih perlu perbaikan usai lolos ke Piala Asia U17 2025. Pelatih tim nasional timnas Indonesia U17
Nova Arianto, menyatakan ketidakpuasan terhadap penampilan timnya meski berhasil meraih hasil imbang 0-0 melawan Australia U17 di laga terakhir Grup G kualifikasi Piala Asia U17 2025 pada Minggu malam, 27 Oktober 2024. Hasil tersebut tetap membawa Garuda Asia melaju ke Piala Asia U17 2025. Namun Nova merasa ada banyak aspek yang perlu diperbaiki. Pertandingan yang berlangsung di Abdullah Al Khalifa Stadium, Mishraf, Kuwait menunjukkan bahwa para pemain masih melakukan banyak kesalahan. Kita harus segera memperbaiki banyak hal, ungkap Nova Arianto. Meskipun demikian, dia tetap merasa bangga dengan perjuangan anak asuhnya. Nova menegaskan pentingnya tampil lebih baik jika ingin memberikan kejutan di Piala Asia U17 yang akan berlangsung pada 3-20 April 2025. Banyak yang harus kita perbaiki, tapi kita harus merasakan bangga dan senang bisa lolos, ujarnya setelah laga, seperti dikutip pada 28 Oktober 2024. Timnas Indonesia U17 berhasil melaju sebagai runner-up terbaik, menyamai prestasi yang diraih oleh tim senior dan U20 yang juga lolos ke Piala Asia. Nova menekankan bahwa kerja keras timnya akhirnya terbayar. Dia mengapresiasi seluruh komponen tim, mulai dari pemain hingga staf pelatih yang telah bekerja sama dengan solid. Saya apresiasi kepada semua komponen di tim. Ini yang kita tunggu, melihat tim senior dan tim U20 juga lolos. Ini menjadi motivasi bagi kami, tambahnya. Mantan pemain timnas Indonesia ini sangat bahagia karena target lolos ke Piala Asia U17 akhirnya tercapai. Bersyukur kami akhirnya bisa lolos ke Piala Asia, tutup Nova Arianto. Para penggemar tentu berharap timnas U17 dapat memperbaiki penampilan dan memberikan yang terbaik di ajang bergengsi mendatang. PSSI tanggapi strategi timnas Australia U17 yang cenderung pasif, apa yang terjadi sejak menit 60. Dalam pertandingan melawan timnas Indonesia U17, Australia mulai mengubah gaya permainannya. Bagaimana PSSI melihat perubahan tersebut dan dampaknya terhadap permainan? Simak analisis lengkapnya di sini. Arya Sinulinga Australia U17 takut hadapi timnas Indonesia U17 di kualifikasi Piala Asia. Anggota ex-Co PSSI, Arya Sinulinga, memberikan pandangannya mengenai permainan timnas Australia U17 yang hanya melakukan passing-passing sejak menit ke-60 saat menghadapi timnas Indonesia U17 di laga pamungkas Grup G kualifikasi Piala Asia U17 2025 pada Minggu malam, 27 Oktober 2024. Arya berpendapat bahwa strategi tersebut diambil Australia karena mereka merasa takut kalah dari timnas Indonesia U17. Australia merasa takut nih sama Indonesia, ujar Arya dalam keterangan pers yang diterima. Dia menambahkan bahwa serangan balik yang dilakukan timnas Indonesia U17 hampir selalu mengancam, menunjukkan bahwa strategi pelatih Nova Arianto, yaitu defend to counter, cukup efektif. Baik timnas Australia U17 maupun timnas Indonesia U17 memasuki lapangan dengan optimisme tinggi. Karena tim yang menang akan melaju ke Piala Asia U17 2025 sebagai juara Grup G. Namun melihat situasi di grup lain, hasil imbang sudah cukup untuk meloloskan kedua tim ke Piala Asia U17 2025. Setelah permainan yang seru di awal, situasi mulai berubah sejak menit ke-60.
Australia U17 hanya melakukan passing tanpa ada keinginan untuk menekan, sementara timnas Indonesia U17 lebih memilih menunggu di area pertahanan mereka. Akhirnya setelah 90 menit pertandingan, skor berakhir 0-0. Dengan hasil tersebut, Australia U17 dan timnas Indonesia U17 berhak lolos ke Piala Asia U17 2025 sebagai juara dan runner-up Grup G kualifikasi Piala Asia U17 2025. Para penggemar kini menantikan aksi kedua tim di turnamen mendatang. Everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. PSSI tak perlu pusing apabila Bahrain tolak main di Jakarta. Media Inggris sebut timnas Indonesia bakal ketiban untung jika itu terjadi. Kok bisa? Media Inggris timnas Indonesia berpotensi untung jika Bahrain tolak bermain di Jakarta. Media Inggris melaporkan bahwa timnas Indonesia bisa mendapatkan keuntungan besar jika Bahrain menolak bermain di Jakarta pada Maret 2025. Polemik antara kedua tim masih hangat dibahas meski pertandingan telah berlangsung 2 pekan lalu. Timnas Indonesia merasa dirugikan oleh keputusan wasit Ahmed Alkaf yang dinilai kontroversial dan menguntungkan Bahrain. Situasi semakin tegang ketika wasit tidak segera meniup peluit akhir pertandingan yang menyebabkan gol penyama kedudukan Bahrain. Kejadian ini membuat supporter timnas Indonesia marah hingga PSSI mengajukan protes resmi terhadap keputusan wasit. Di media sosial, protes tersebut menjadi viral dengan banyak warganet menyerang akun media sosial Bahrain dan AFC. Dalam responsnya, Federasi Sepak Bola Bahrain (BFA) mengklaim bahwa mereka menjadi korban serangan siber. Puncak ketegangan terjadi ketika Bahrain mengajukan permohonan kepada FIFA dan AFC untuk memindahkan venue laga melawan timnas Indonesia dari Jakarta dengan alasan keamanan. BFA meminta pemindahan tersebut untuk memastikan keselamatan tim mereka saat bertanding di Indonesia. Tak lama setelah itu, AFC merespons permintaan ini dan akan membahas lebih lanjut dengan FIFA, BFA, dan PSSI. Media Inggris BBC turut memberikan analisis mengenai situasi ini. Mereka menjelaskan bahwa meski kontroversial, penambahan waktu oleh wasit merupakan hak prerogatifnya. Namun, BBC juga mengabarkan kabar baik bagi timnas Indonesia. Jika Bahrain tetap menolak untuk bermain di Jakarta, timnas Indonesia bisa otomatis menang 3-0. Ini sesuai dengan aturan FIFA yang menyatakan bahwa tim yang tidak hadir dalam pertandingan akan kalah dengan skor tersebut. Dengan potensi kemenangan ini, para penggemar timnas Indonesia tentu berharap agar segala permasalahan ini segera teratasi. Semoga timnas Indonesia dapat melanjutkan perjuangannya di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan baik dan mendapatkan dukungan penuh dari supporter.